Selamat datang di channel Sandi Inverter. Di video kali ini saya akan mengulas wattmeter yang pernah saya buat atau nanti saya produksi jika ada yang berminat. Wattmeter monitoring. Pada produk yang kemarin saya membuat wattmeter monitoring untuk elektrifikasi pada puskesmas. Di sini alatnya dapat membaca tegangan, watt, ampere, frekuensi, dan juga kWh meter pada output PLN juga output inverternya. Jadi yang bagian sini kuning adalah PLN, kemudian A17 ini adalah unitnya yang dipasang pada PLTS di puskesmas waktu lalu. Ini bagian belakangnya, rangkaian regulator, kemudian rangkaian sensor PLN, sensor inverter, dan prosesornya ada di bawah. Jatuh tegangannya 12 sampai dengan 48. Kan saya coba untuk menambah load daya. Di sini ada solder. Saya hubungkan ke beban. Beban wattnya akan naik 102. Saya lepas soldernya menjadi 54. Alat ini juga dapat terhubung ke internet. Jadi saya mempunyai virtual private server yang saya buat pada hosting domain di internet. Jadi alat ini dapat terhubung pada mode IoT. Namun kali ini tidak sedang saya hubungkan. Ini untuk memantau di internet. Saya menggunakan HTML, pemrograman HTML yang dapat diakses pada browser komputer atau handphone, pada browser standar. Kenapa saya gunakan ini? Supaya fleksibel. Jika di lapangan belum install aplikasi ini, kita tinggal langsung klik aja di website, maka dapat tertampil. Pakai Android Studio APK juga bisa, namun saya gunakan HTML aja supaya lebih mudah untuk pengoperasian, pemantauan. Ini video websitenya, pernah saya video. Daftar unit, perekam data riwayat elektrifikasi, output atau input. Ini diagramnya, jadi dari inverter menuju modem, kemudian ke hosting server, virtual private server. Di sana datanya diolah, diantarmuka oleh HTML menuju browser atau handphone. Kemudian ini titik-titik lokasi yang sudah dipasang alat tersebut atau titik PLTS-nya menggunakan SPWM Atmega. Kita ambil satu sampel untuk melihat bagaimana tampilan yang dibuat. Ini dari Sumatera sampai dengan Papua ada. Oke, ini tabel daftarnya. Ada puskesmas A1, A2, A3, A4. Saya pilih A6. Dia last online-nya sedang online, karena sedang online. KWH-nya, kemudian PF buat total 466. Kita klik aja, nanti masuk ke bagian mukanya. Oke, ini bagian mukanya. Jam 17.01 dia online-nya. Kita lihat jam di komputer sama ya, 17.01. Selisih 3 detik atau 4 detik untuk refresh browsernya. Secara real time, ini tidak perlu di refresh browser, bergerak secara real time, otomatis.
wattnya 470, nanti bergerak 468, tergantung yang dipakai. Tegangannya 235. Total kWh juga ada tadi, sama dengan wattmeternya. Ini saya buat grafik untuk melihat lebih detail. Grafik tegangan baterai dia flat dari jam sekian sampai dengan sekian, jadi cukup bagus. Tidak ada kendala di baterai. Ini jam 17. Ini grafik watt outputnya, dia naik turun pada range 466 watt sampai 472. Dia naik turun. Ini bergerak ke kiri karena real time, bergerak ke kiri terus menerus. Ini power faktornya, power faktor 0,95 sampai 0,94 di sana. Kalau ada perubahan sampai 0,7 juga pernah ada. Jadi kita harus melakukan perbaikan power faktor. Jadi kita tinggal hubungi saja atau dapat memantau kebutuhan di sana dengan mudah. Ini grafik long time dari jam 9 sampai jam 17. Jadi cukup panjang wattnya, dari 400, 600, ada juga 2000 watt, 1800, 1900-an. Beberapa menit saja. Ini bisa diklik, ini bisa dilihat detailnya. Ini sampel update setiap 4 detik. Dia bergerak ke kiri karena real time. Ini output PLN dan output inverter frekuensi, dan kita cek di map ada nggak PKM Liwa, Puskesmas Liwa Lampung Barat. Puskesmasnya cukup besar, ini salah satu contoh aja. Ya, seperti ini puskesmasnya yang dipasang SPWM Atmega atau unit inverter dari kita tim. Dia data muncul semua, Puskesmas Lombok, Sumberjaya, Skincau, Pagar Dewa, Fajar Bulan, lain sebagainya. Sri Mulyo. Next puskesmas kita lihat loadnya. Jadi kita bisa memantau apa kerusakannya nanti, bagaimana karakter pemakaian di sana, dan juga kita bisa menyimpulkan apa optimisasi dari perangkat yang dibutuhkan di lokasi untuk memaksimalkan PLTS-nya, memperpanjang usia pemakaian dan sebagainya. Karena setiap lokasi itu berbeda-beda karakter pemakaian, kebutuhan daya. 900 watt, ini buatnya mungkin cukup itu aja yang saya perlihatkan untuk grafik-grafiknya. Jadi ada penurunan grafik karena switch ke inverter, switch ke PLN. Jadi kalau switch ke PLN kan inverternya nggak kepake, grafiknya berubah jadi merah. Merah itu PLN-nya, grafik merah. Yang tadi biru adalah inverternya. Ini saya memprogram sendiri dari pemrograman monitoring sampai dengan HTML, web server, semuanya saya coding sendiri. Mungkin ada yang berminat untuk wattmeternya saja tanpa IoT, tanpa internet bisa. Karena kalau untuk internet itu membutuhkan server yang besar dan lumayan mahal. Ada yang sampai 10 juta itu untuk 1 bulannya. Pastinya kecepatannya bagus. Ini connection sukses. Saya matikan, hidupkan kembali. Dia mencari wifi-nya. Oke, link-link untuk mengeceknya sukses. Oke, coba saya matikan hotspotnya di HP.
dia nggak akan bisa terkoneksi. Jadi nanti yang jadi hotspot malah buat monitornya untuk meminta dihubungkan. Itu untuk IoT-nya, Internet of Things, penyetingan IoT-nya. Nanti dia refresh sendiri mencari WiFi yang sudah siap. Jadi perlu password juga. Nanti kalau mau buat meternya saja ini saya hilangkan untuk pencarian jaringan. Atau mungkin sekian video. Oh ya, sensornya seperti ini. Sensor clamp standar seperti watt meter yang ada. Kemudian supply-nya dari baterai, di sini adaptor yang saya pakai. Ini supply-nya. Ini input sensor. Kemudian ini kabel AC-nya, ada kabel AC PLN dan kabel AC inverter. Ini saya jumper karena kabelnya satu aja. PLN dan inverter wattnya sama karena saya jumper 236 volt. Voltnya sama. Kalau ada yang trouble dia X merah, PF-nya nih trouble. Mungkin sekian untuk demonstrasi sistem monitoring atau alat monitoring KWH meter inverter. Salam Sandi Inverter, terima kasih sudah menyimak. Jika ada yang mau pemrograman, saya bisa memprogram apapun, dari HTML, Android Studio, microchip, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini tempat riset yang saya tempati, tempat riset pribadi. Salam Sandi Inverter.